Hai semuanya, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang manajemen folder dan file yang terdapat pada komputer. Apakah kalian sudah siap untuk memperhatikan tayangan ini dengan cermat? Baiklah, kita mulai saja ya. Yap. Sebelum kalian mempelajari tentang manajemen folder dan file, sebaiknya kalian mengenal pengertian folder dan file terlebih dahulu. Mungkin, sebelum ini kalian sudah mengenal apa yang dimaksud dengan file dan folder. Oke, inilah penjelasannya. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian folder. Folder adalah tempat atau ruang bagi seseorang untuk menyimpan dokumen atau berkas-berkas penting di dalam perangkat seperti komputer dan laptop. Di dalam folder tersebut terdapat istilah yang dinamakan dengan subfolder dan file. Folder, pada umumnya digambarkan sebagai kertas berlipat, layaknya map, dengan warna kuning, seperti gambar berikut ini. Nah, paham kan? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Anggap saja, kita mempunyai 4 file yang berbeda-beda tipenya, yaitu laporan .docx, pembukuan .xlsx, komedi .mp4, dan sekolah .jpeg. Kemudian, kita mempunyai 2 buah folder, yaitu folder A dan folder B. Masih bingung ya? Baiklah, mari kita lanjutkan. Dari keempat file tersebut, 3 file kita simpan, atau kita masukkan ke dalam folder A, yaitu file laporan .docx, file pembukuan .xlsx, dan file komedi .mp4. Sedangkan file sekolah .jpeg, kita simpan, atau kita masukkan ke dalam folder B. Nah, jika kita perhatikan, sekarang yang ada di tampilan, hanya tinggal 2 folder saja. Betul kan? Terus, mungkin kita bertanya, di mana keberadaan file-file yang kita punya tadi? File-file tersebut tidak hilang, melainkan tersimpan, atau telah ditampung di dalam folder. Seperti kita ketahui, bahwa folder A menyimpan atau menampung 3 buah file, yaitu file laporan .docx, file pembukuan .xlsx, dan file komedi .mp4. Sedangkan folder B menyimpan atau menampung file sekolah .jpeg. Sampai di sini sudah bisa dipahami kan? Kita boleh saja menyimpan atau memasukkan folder B ke dalam folder A, sehingga folder B
beserta file yang ada di dalamnya, yaitu file sekolah.jpeg, berada di dalam folder A. Dengan demikian, sekarang struktur folder A berubah menjadi seperti yang terlihat di gambar berikut ini. Hal ini berarti bahwa, sekarang, folder B menjadi bagian dari folder A, atau disebut juga dengan istilah, subfolder. Sampai di sini, apakah kamu sudah paham? Yes! Baiklah. Sekarang kita ganti mempelajari pengertian file. File, secara umum, dapat diartikan sebagai arsip, atau data, yang tersimpan di dalam komputer. Setiap file, mempunyai nama, dan ekstensi. Sebagai contoh, file berikut ini, yaitu, file laporan.docx. File tersebut memiliki nama, yaitu, laporan, dan memiliki ekstensi, yaitu, docx. Sedangkan file berikut ini, yaitu, file komedi.mp4, mempunyai nama, yaitu, komedi, dan ekstensi, yaitu, mp4. Bisa dimengertikan? Ingat, ekstensi suatu file menunjukkan jenis dari file tersebut. Ekstensi suatu file dapat digunakan untuk mengetahui dengan aplikasi apa file tersebut diciptakan. Contoh, file yang mempunyai ekstensi docx diciptakan dengan aplikasi Microsoft Word. File yang mempunyai ekstensi XLSX, diciptakan dengan aplikasi Microsoft Excel, dan sebagainya. Dalam penulisannya, antara nama file dan ekstensinya dipisahkan oleh tanda titik. Jelas atau belum? Perlu diperhatikan. Pada komputer, dengan sistem operasi Windows, ekstensi file tidak ditampilkan. Lihat tampilan berikut ini. Di sini terlihat bahwa yang tampil hanya nama filenya saja, disertai dengan gambar ikon dari aplikasinya. Sampai di sini, tentu kamu sudah dapat memahami 1. Apa itu folder, 2. Apa itu subfolder, 3. Apa itu file, dan 4. Apa itu ekstensi file. Tuliskan jawabanmu di buku tugasmu. Ayo. Waktu mengerjakan habis. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Tapi,
sebelum kita lanjutkan ke episode berikutnya, ada baiknya kita penyegaran sebentar ya, dengan tujuan agar otak dan hati kita kembali fresh. Bagaimana, apakah kamu setuju? Betul-betul. Baiklah kalau begitu, perhatikanlah gambar berikut ini dengan teliti, kemudian hitunglah, ada berapa gambar bola yang terlihat. Sekali lagi, hitunglah gambar bola yang terlihat ya. Ingat, waktumu hanya 20 detik. Siap ya? 3, 2, 1, go! Bagaimana, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Jika kamu menjawab 11, maka kamu tergolong siswa yang cermat. Beri tepuk tangan yang meriah. Sampai di sini dulu ya, untuk episode yang pertama ini. Semoga kalian sudah paham. Bersambung ke episode berikutnya.